Selamat pagi, kembali lagi ke podcast Hukum ID. Sekarang saya sedang berada di gedung DPR RI Komisi 2 bersama dengan Bapak Rianto SH. Eh, kita sekarang lagi mau bahas mafia tanah. Masalah mafia tanah ini kan sekarang lagi marak banget. Eh, Sebenarnya tidak hanya saat ini, dari dulu juga ada. Cuman dulu mungkin tidak seviral ini karena dulu mungkin tidak ada medsos atau medianya belum ada. Saking terkorporasinya mereka atau terstruktur kejahatannya, mafia tanah seakan-akan merasuk sampai ke nadi sumsum tulang dari masyarakat itu sendiri. Tapi bukan tidak tersentuh hukum, saat ini DPR RI dan pemerintah dalam hal ini ATR telah berupaya berbagai macam cara untuk menggempur mafia tanah. Memang dibutuhkan keberanian dan niat yang tulus dari semua lini untuk memberantas mafia tanah. Eh, saya mau tanya apa kabar Pak? Baik, New normal nih udah eh, ngantor terus ya. Pak, ya. Selain itu kemarin habis reses, mungkin nanti bisa cerita di daerah dapil Bapak. tentang apa? Bapak habis reses kan kemarin? Apa yang Sudah lama. kan pasca COVID, Pak. Jadi masyarakat di sana tuh nggak kenal COVID kayaknya. Mungkin cuma Jakarta doang ya COVID. Ya, saya kira begitu. Gitu ya. Kalau di sana Saya kira begitu. nggak Jadi, nggak seheboh kita ya. seheboh. Karena kalau di kampung itu kan tidak ada media yang, apa, artinya tidak ada media yang tertarik untuk mempublikasikan itu. Jadi yang bikin heboh itu kan teman-teman media. Gitu ya. Nyerah nih. Eh, Pak, fenomena mafia tanah ini kan sedang marak banget. Beberapa contoh yang Pak Dino Pati Jalal, terus Nirina Zubir dan sebagainya itu. Menurut Bapak, mafia tanah itu apa sih? Mafia tanah sebenarnya kalau dalam terminologinya sendiri kan mafia tanah itu kan tidak ada. Hmm. Kalau yang ada ya konflik pertanahan, kemudian sengketa pertanahan, kemudian kejahatan pertanahan. Kalau mafia tanah itu hanya istilah mungkin gitu loh. Ya istilah yang sekarang baru populer, dipopulerkan teman-teman media kalau menurut saya. Media lagi ya. Ya, sama beberapa kali Pak Presiden juga mengatakan sikap mafia tanah, Hmm. terakhir gebuk mafia tanah. Jadi menjadi tren. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa hukumnya kejahatan, kejahatan, Terkorporasi. nah, kejahatan yang objeknya itu antara lain tanah. Hmm. Jadi sekarang mafia tanah menjadi begitu heboh. Jadi menurut Bapak apa tuh? Ini fenomena apa? Menjadi terangkat kembali. Saya kira ini satu akumulasi dari dari berbagai persoalan atau banyaknya persoalan yang berkaitan dengan tanah. Dan persoalan ini sebenarnya sejak zaman penjajahan Belanda, kemudian Jepang, kemudian era Orde Lama, Orde Baru, Hmm. kemudian Orde Reformasi ini kan selalu saja ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tanah. Hanya saat ini seiring dengan kebijakan politik, mohon maaf, Partai PDI Perjuangan lewat Presiden Jokowi untuk bagaimana eh, program reformasi di sektor agraria atau reforma agraria ini bisa dijalankan. Jadi sejak dulu PDI Perjuangan kan mempunyai perhatian yang sangat serius berkaitan dengan persoalan-persoalan pertanahan. Alhamdulillah melalui Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018, Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan politik berupa reforma agraria. Antara lain, kebijakan Presiden berkaitan dengan reforma agraria itu penyelesaian berbagai macam
konflik, sengketa pertanahan maupun kejahatan-kejahatan pertanahan, termasuk program pensertifikatan tanah Hmm. atau pendataan tanah atau pembuatan peta bidang tanah di seluruh Indonesia yang ditarget Presiden di akhir jabatan Pak Presiden itu akan selesai. Dan Alhamdulillah capaian program PTSL itu sudah hampir 76% lebih. Ini kan satu Prestasi. satu prestasi untuk menjawab berbagai macam persoalan yang sekarang muncul, termasuk mafia tanah atau kejahatan pertanahan. Itu untuk menjawab itu semua. Namun ada beberapa hal yang apa, perlu didorong lagi pemerintah untuk bisa membuat satu kebijakan agar kebijakan politik Presiden Jokowi itu bisa diaplikasikan. Kalau selama ini masyarakat secara umum ketika berbicara persoalan mafia tanah atau kejahatan pertanahan selalu terfokus pada Kementerian ATR BPN. Tapi sebenarnya kalau menurut saya, kalau berbicara masalah kejahatan pertanahan, sebenarnya kita harus fokus bagaimana lembaga penegak hukum khususnya Polri ini dimaksimalkan tentang peran Polri-nya. Kalau menyangkut ada satu kejahatan korupsi bisa saja kejaksaan maupun KPK untuk dilibatkan. Tapi sebenarnya ketika kita berbicara bagaimana menyelesaikan persoalan kejahatan pertanahan itu harusnya di Polri. Di Ini yang Polri, harus, Pak. iya, harus Polri itu didaya gunakan betul. Karena ada alasan. Karena apa fungsi penyidikan kan dilakukan oleh Polri, Hmm. bukan oleh Menteri ATR BPN. Kebijakan atau praktek administrasinya itu di ATR BPN. Tetapi untuk mengurai kejahatannya kan harus di Polri. Karena Polri sebagai penyidik, penyidik tunggal. Nah, sampai saat ini pun ketika masyarakat berharap BPN untuk menyelesaikan itu nggak akan bisa. Karena sampai hari ini pun di BPN itu belum punya penyidik pegawai negeri sipil. Sebesar itu Kementerian ATR BPN itu baru punya dua PPNS atau penyidik pegawai negeri sipil. Itu aja PPNS yang hanya eh, apa, pendalamannya itu di persoalan tata ruang. Nah, kalau berbicara persoalan tindak pidana yang berkaitan dengan pertanahan itu kan sebagian terbesar penerapan pasalnya itu kan di pasal-pasal di KUHP seperti pemalsuan surat ya, di 263 KUHP, kemudian 265, 266. Kemudian kalau itu apa, melibatkan para pihak itu biasanya di 372 maupun 378 KUHP, penipuan dan penggelapan. Nah, saya melihat mungkin bisa didorong lagi bagaimana kalau yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang melibatkan korporasi besar dan di sana kalau secara ekonomis ada hitung-hitungan keuntungannya yang begitu besar, itu bisa kita dorong aparat penegak hukum khususnya Polri itu bisa menerapkan di pasal-pasal tindak pidana pencucian uang. Itu baru serem. Cuman kan sistem hukum kita kan nggak bisa kayak gitu, Pak. Saya kira kalau berkaitan dengan kejahatan apa eh, uang dari hasil kejahatan kan sudah ada sistemnya. Jadi tindak pidana pencucian uang sudah Hmm. dari judi dan dari apa, industri prostitusi, dari illegal lobbying, apa saja itu kan sudah diatur. Itu sudah tidak apa eh, jadi ada alasan secara hukum Polri bisa menerapkan ketika kejahatan pertahanan khususnya oleh korporasi dan menghasilkan begitu banyak uang itu bisa diarahkan ke
asal tindak pidana pencucian uang. Hmm. Kemudian juga ini menjadi keprihatinan kita bersama, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak. Penguasaan tanah tanpa hak. Penguasaan tanah tanpa hak. Kelihatannya itu eh, apa eh, persoalannya sebenarnya berawal dari sana, yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan pertanahan, penguasaan secara fisik. Hmm. Tapi di dalam penerapan sanksi pidananya, penguasaan tanah tanpa hak itu merupakan tindak pidana ringan. Jadi kalau di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 tentang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu hanya tindak pidana ringan. Karena sanksi pidananya hanya 3 bulan. Jadi penguasaan tanah tanpa hanya diberi sanksi 3 bulan. Oleh karena pengaturannya itu di Undang-Undang Nomor 51 tahun 60. Hmm. Itu bukan undang-undang, itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Oleh karena itu, ini perlu dikonstruksikan kembali agar penjahat-penjahat pertanahan atau mafia tanah ini bisa dikenakan sanksi penguasaan tanpa hak, tapi dengan sanksi yang setimpal dengan harapan kita semua sebagai bangsa dan negara. Hmm. Mohon izin, Bapak mau sholat dulu atau Enggak, langsung aja. Pak? Saking ngetrennya mafia tanah ini ngetren kan sekarang. Oh, mafia tanah dan banyak terjadi di Hambalang yang tanah punya penggarap itu dimiliki oleh korporasi Saya besar. kira itu meluas, dan tidak hanya di Hambalang, tidak hanya di Jakarta. Sekarang ini sudah mulai bermunculan persoalan-persoalan itu terkanalisasi di lembaga pemerintah, Hmm. baik di penegak hukum maupun di lembaga perwakilan atau mungkin di BPN ini kan mulai muncul. Hanya memang eh, belum terselesaikan secara tuntas, dan saya melihat sepanjang kita tidak serius untuk membuat undang-undang yang lebih bisa memberikan ruang kepada semuanya, persoalan kejahatan pertanahan selesai. Ini juga intinya bagaimana eh, pemerintah kalau bisa bersama DPR. Tapi kalau kita mau berpikir cepat, pemerintah saja kita dorong untuk bagaimana mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Hmm. tentang reforma agraria. Tapi saking ngetrennya itu Bapak, eh, kejahatannya kita bilang kejahatan karena merugikan orang dan bisa merugikan masyarakat Yaitu lain. kejahatan, tindak pidana itu. Ya, kejahatan ini eh, banyak sekali yang terlibat, melibatkan dari stakeholder yang sangat banyak, mulai dari aparat pemerintahan, oknum kita katakan, dan sampai ke eh, mungkin dari ormasnya juga, dari. Nah itu eh, Bapak memandang hal ini itu seperti apa? Harus diapain nih mereka? Saya kira kembali pada prinsip dasar kita sebagai negara hukum. Jadi siapapun yang terlibat, termasuk oknum-oknum, masa oknum jenderal, ada oknum ormas, ada oknum politisi, ada oknum apapun, itu harus ditindak. Tapi jangan sampai apa yang apa apa yang digembar-gemborkannya sebatas opini, tapi kita harus berbicara masalah bukti. Hmm. Di satu misal ada keterlibatan oknum jenderal, ya jenderalnya siapa? Ya kan? Dilaporkan, kanalisasi ke penegak hukum. Karena sistemnya sudah bagus ya. Hmm. Satu misal yang terlibat itu oknum anggota TNI, ya laporkan ke Puspom. Kalau itu yang terlibat itu oknum anggota Polri, ya laporkan ke Serse, Propam. ke Serse. Kalau itu tidak pidana umum. Kok kalau soal etiknya kan nanti ketika itu sudah dilaporkan ke
reserse, karena nanti juga berproses ke etik. Ini yang harus harus diketahui bahwa ketika ada oknum anggota Polri itu terlibat satu tindak pidana, itu kan pidananya dulu yang harus diproses, baru nanti etiknya. Nah, Hmm. etik ini wewenang dari Propam, tapi kalau pidananya tetap ada di reserse. Ini yang harus dipahami. Jadi jangan sampai ketika ada oknum anggota Polri terlibat satu kejahatan pidana, kemudian ditangani Propam. Kalau Propam nanti ya selesai dilakukan penahanan internal 21 hari. Habis itu dari situ udah. Habis itu selesai. Nah, oleh karena itu saat ini yang terpenting bagaimana kita sebagai bangsa itu mencerdaskan semuanya. Jadi bukan memahami sistem. Kemudian sistem itu Hmm. diawasi, tapi bukan mengawal dan mengawasi karena kita itu punya satu niatnya yang subjektif, apalagi yang bersifat ke fitnah itu saja. Ini bagaimana kita mencintai negara ini. Hmm. Ya. Eh, Bapak, apa yang sudah Bapak dan kawan-kawan Bapak di DPR ini sudah lakukan untuk menggempur mafia tanah? Oh, saya kira sudah banyak, khususnya di partai saya itu kan berkomitmen untuk bagaimana agar program reformasi agraria itu tuntas. Nah, antara lain seperti kebijakan politik Presiden Perpres 86/2018 itu kan sudah mencakup penyelesaian persoalan-persoalan kesehatan pertanian tanpa pandang bulu. Ini tinggal dilaksanakan. Hmm. Monggo kalau masyarakat yang merasa menjadi korban itu segera dikanalisasi, dilaporkan ke polisi, dilaporkan tentu dengan bukti-bukti yang cukup. Tapi kadang-kadang masyarakat datang ke polisi itu mentah lagi loh. Itu yang selama ini menjadi keprihatinan kita bersama, bahwa proses-proses di Polri tidak semudah yang dibayangkan oleh kita semua. Hmm. Sekarang menjadi tugas kita bersama bagaimana agar lembaga Polri ini benar-benar bisa berjalan sesuai dengan kewenangannya, khususnya yang diberikan oleh undang-undang. Kalau di Polri ya Undang-Undang 2 2002, kalau di persoalan penanganan perkaranya ya di Undang-Undang Nomor 881 tentang KUHP. Ini harus kita pahami, kemudian masyarakat kita dorong untuk bisa membantu negara ini, membantu pemerintah untuk bagaimana agar proses-proses yang sudah dilaporkan atau dikanalisasi di Polri itu berjalan. Yang penting kita lakukan dengan yang baik lah. Bapak, saya mendengar konon katanya Bapak dan teman-teman di Komisi 2 ini lagi gencar-gencarnya untuk memberantas berbagai macam lahan hak guna usaha yang dipegang oleh atau yang dikuasai oleh korporasi. Itu apa yang menjadikan dasar bapak-bapak ini bertindak seperti itu dan bapak melihat ini fenomena apa? Baik kalau teman-teman di Komisi 2 memang secara umum itu sudah sepakat untuk bagaimana agar persoalan-persoalan konflik pertanahan dan sengketa pertanahan dan juga kalau kawan-kawan lebih suka dengan bahasa mafia tanah Hmm. itu diselesaikan secara tuntas. Dari lintas partai itu sudah sepakat untuk itu diselesaikan. Kemudian juga secara umum setiap Komisi 2 itu melakukan kunjungan-kunjungan ke lapangan, khususnya yang ke wilayah-wilayah yang di situ banyak korporasi-korporasi pemegang hak itu selalu teman-teman Komisi 2 fokus di sana. Dan beberapa apa persoalan itu juga sudah bisa diselesaikan. Seperti contoh
kasus suku anak dalam di Jambi. Hmm. Dan sekarang sudah ada satu kejelasan. Karena menteri yang baru ini kan Rada cepet ada ya. semangat, Semangat. hanya semangat, dan juga teman-teman. Mungkin karena beliau nggak punya kepentingan apa-apa kali Bapak ya. Saya kira Pak Menteri ini kepentingannya nggak ada. Dia mantan Panglima TNI, mantan penerbang. Saya percayalah. Kecuali mungkin ada yang mau bangun tanah di langit, mungkin dia Ya pernah mungkin iya. Jadi Menteri ini cukup apa? Kayak saya cukup cukup apa? Cukup agresif dan mendukung lah. hmm, mafia tanah itu kan nggak bekerja sendiri, Pak. Mereka selalu terkorporasi. Jadi kayak saya ambil contoh di satu instansi yang seperti Bapak cerita tadi masalah Warkah. Terus belum lagi penyimpangan-penyimpangan lain itu kan dari mulai dari pendaftaran udah dibidik tuh. Bahkan ada yang mengaku-ngaku saya ini aparat apa gitu kan. Masyarakat kan nggak tahu, apalagi masyarakat yang di pedesa. Ini seperti Terus yang sudah selalu diopinikan Pak Menko Polkam tuh Pak Mahfud MD. hmm, Itu kan ya, kondisinya seperti itu. Jadi apa? Ada apa ya? Ada penjahat pertanahan lah, baik itu dari oknum maupun dari korporasi yang ingin menguasai satu objek tanah yang itu bukan apa? Bukan miliknya. hmm, Kemudian oknum itu membuat perkara semu. Artinya perkara semu itu sebenarnya tidak ada perkara. Dan yang menjadi objek perkara itu pun bukan miliknya sebenarnya. hmm. Satu misal, panjangan Mbak siapa? Rizka. Mbak Rizka itu punya objek tanah. Kemudian saya sebagai mafia, saya menginginkan tanah Mbak Rizka. Seolah-olah apa, tanah Mbak Rizka itu saya jadikan objek perkara. Ini antara saya dengan A. Kemudian berproses di pengadilan. Kalau bahasa lawyer Chessy mungkin gitu Pak ya. Bukan, Oh bukan ya. bukan. Jadi eh, apa ya? Jadi objek perkaranya itu sebenarnya bukan punya saya atau punya A tadi, tapi punya sampean. Hmm. Kemudian berproses di pengadilan. Ini tidak ada, sebenarnya Nggak ada hubungan. tidak ada hubungan dengan objeknya itu. Kemudian di pengadilan berproses, Oh performa. Eh, bukan berproses berproses persidangan ya. Kemudian sampai putusan akhir, baik kasasi maupun PK. Nah, ketika sudah ada putusan akhir, putusan yang perkara semu ini, perkara abal-abal ini dijadikan alat atau dijadikan syarat untuk mendaftarkan Eksekusi. ke BPN. Hmm. Jadi untuk apa? Untuk disertifikatkan lah kalau dalam bahasa awamnya. Kemudian muncul dokumen sertifikat. Satu misal yang dimenangkan saya dari perkara semu atau perkara palsu yang sebenarnya objek objek tanahnya itu punya Mbak, punya panjenengan ya. Tiba-tiba saya membuat perkara palsu tadi, kemudian secara hukum menang saya, inkrah. Kemudian putusan tadi saya buat untuk mendaftarkan di BPN. Muncul sertifikat atas nama saya, atas nama Rianto. Sedangkan yang sebenarnya itu milik panjenengan. Ini banyak terjadi. Nah artinya itu kan melibatkan dari hulu ke hilir terkait dengan kejahatan itu Pak. Ya seperti yang Art- disampaikan Pak Menteri maupun Pak Menteri BPN maupun Pak Mahfud MD, kemudian juga beberapa kali Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung ini. Ada kepala desa, kepala kelurahan, ada camat, dan ada mungkin pengacara, ada notaris atau PPAT, Hmm. kemudian juga ada oknum BPN, kemudian ada oknum yang mengaku aparat. Hmm. Di Kota Semarang, saya pernah menyampaikan laporan ke Kejaksaan Tinggi Semarang. Itu pelaku kejahatan pertanahan, itu pakai seragam kejaksaan, pakai uniform Tapi kejaksaan. jaksa beneran. Bukan, Hmm. bukan, bukan jaksa beneran, hanya itu ya apa ya penjahat lah.
Seperti yang pernah tertangkap di Purwokerto kemarin Iya. itu kan bukan bukan jaksa, tapi dia sangat memahami tentang seluk-beluk kejaksaan itu. Tapi itu bukan jaksa. Hmm. Nah, kemungkinan yang mengaku-aku itu oknum polisi atau oknum TNI atau oknum apa, oknum ormas, itu biasanya itu hanya pengakuan-pengakuan saja. Tapi biasanya orang-orang yang kayak gitu juga punya jaringan di BPN, tapi punya jaringan di sana. Nah, eh, artinya kalau Kapolri bilang kalau nggak menurut saya potong kepalanya untuk memberantas nih Pak. Nah, kalau menurut Bapak yang ini kan sudah ruwet dan seperti benang kusut, melibatkan banyak sekali eh, oknum, kita katakan oknum karena lebih dominan ke pemerintah. Itu Bapak gimana cara mangkasnya? Gimana cara untuk menggempur mereka menurut pemikiran Dia Bapak? tegakkan hukum, Nah, mereka aparat hukum, penegak tegak, hukum. tegak. Nah, aparat hukum pun oknumnya kan tidak kebal hukum. Oleh karena Hmm. itu, ketika masyarakat mengetahui telah terjadi satu tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanahan, laporkan. Hmm. Kemana? Ya ke penegak hukum. Walaupun pelakunya sendiri, oknum penegak hukum ya dilaporkan secara sistem. Hmm. Jadi jangan hanya beropini di mana-mana, tapi laporkan secara sistem, buat laporan tertulis, minta tanda terima. Sekarang sistem penanganan perkara di penegak hukum ini sudah sangat apa ya, sudah sangat bagus loh. Tinggal ketika datang ke sana itu harus dimasukkan dalam sistem. Hmm. Jadi jangan sampai di luar sistem. Satu misal datang di Polri di SPKT, hanya datang saja ditemuin oleh orang-orang yang piket. Dia datang ke sana bawa surat. Bukti. Suratnya dimasukkan, minta tanda terima itu. Memang selama ini ketika masyarakat atau pelapor itu tidak memahami itu, begitu datang kemudian diterima, ditulis dengan kertas yang anu, nanti kalau masyarakatnya udah pergi, kertas itu dimasukkan tong sampah. Nah, oleh karena itu, ketika masyarakat datang ke SPKT di Polri, ya tertulis minta tanda terima. Itu nanti akan berproses. Hmm. Proses secara sistem. Bapak kita bicara masalah regulasi. Regulasi di bidang pertanahan kan banyak banget. Dan kadang-kadang terkesan tumpang tindih. Kalau menurut Bapak, apa yang Bapak rasa perlu untuk diubah atau di-upgrade eh, sehingga bisa diterima manis oleh masyarakat? Itu yang menjadi keprihatinan kita bersama bahwa harus diakui bahwa produk hukum nasional kita banyak yang tumpang tindih, Hmm. banyak yang bertabrakan, Hmm. apalagi yang berkaitan dengan objek tanah. Kita tahu ada BPN dan ada dulu Kementerian Kehutanan, sekarang KLH. Belum lagi yang berkaitan dengan urusan BUMN, ada Kementerian BUMN, dan semua ngatur dari apa dari DPR pemerintah, kemudian sektoralnya ngatur sampai ke BUMN-nya pun ngatur gitu. Dan kebanyakan saling tumpang tindih. Jadi oleh karena itu untuk mengurai ini kita harus diurai secara jernih, kemudian lakukan upaya-upaya untuk harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum nasional. Hmm. Kalau dalam pikiran saya dilakukan satu revolusi hukum. Jadi ada satu perbaikan produk hukum nasional, tapi secara revolusioner. Kalau sementara kan masih mengacu pada Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang. Hmm. Nah, ini barangkali substansi dari Undang-Undang 12 2011 itu bisa direkonstruksikan kembali, berikan satu ruang
terjadinya proses-proses revolusi hukum itu untuk bagaimana membangun sinkronisasi dan harmonisasi hukum. Oh, ini memang harus menjadi pikiran-pikiran kita semua untuk bagaimana menjawab kita sebagai negara hukum. Tapi Bapak optimis ya, ini bisa diperbaiki. Saya optimis. Tinggal sekarang goodwill dari kita semua. Goodwill dari pemerintah. Ya, tentu DPR dan pemerintah semuanya lah. Kalau apa pandangan politik saya kira sudah begitu banyak bagaimana tentang sinkronisasi dan harmonisasi. Terakhir muncul undang-undang tentang Omnibus Law itu kan jawaban dari itu semua sebenarnya. Hmm. Walaupun sekarang ada putusan MK untuk bagaimana diperbaiki sampai 2 tahun itu. Tapi niatnya itu sudah bagus. Hmm. Saya optimis untuk itu selesai. Ya. Ada pesan yang Bapak mau sampaikan untuk masyarakat terkait dengan mafia tanah. Mungkin Bapak mau pesan hati-hati, terus enduslah dengan baik atau bagaimana gitu, supaya masyarakat nggak berkali-kali terjeblos di hal yang sama. Baik, saya ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan persoalan apa ya, persoalan tanah. Jadi masyarakat harus hati-hati karena persoalan tanah itu sebenarnya persoalannya itu dari gampang. Tapi karena di sana terjadi banyak persoalan, itu kalau tidak hati-hati nanti akan membuat susah sendiri. Hmm. Contoh adanya dokumen sertifikat yang ganda. Kemudian contoh adanya mafia-mafia yang itu bergerak dengan satu dokumen-dokumen yang palsu atau dipalsukan. Hmm. Contoh surat kuasa palsu. Contoh apa perjanjian jual beli yang palsu. Sepintas kalau dilihat itu seperti apa secara Asli. seperti asli. Contoh perjanjian di notaris. Kelihatannya itu asli, tapi ternyata notarisnya juga aktanya itu dipalsukan. Hmm. Makanya hati-hati lah. Jadi apalagi yang berkaitan dengan ini apa kalau masyarakat punya objek tanah yang mau dijual atau dirayu-rayu untuk dijual ini hati-hati. Seperti kasus yang di Semarang itu kan ada sekitar 10 objek yang dimiliki oleh masyarakat di Salatiga. Itu sertifikatnya itu mau dipinjam, katanya mau dicek di BPN, Hmm. mau diberikan. Tiap orang itu hanya diberikan semacam panjar itu hanya 10 juta. Kemudian sertifikat itu dibalik nama ke BPN tentu dengan apa pemalsuan-pemalsuan apa ya pemalsuan-pemalsuan surat ya. Kemudian itu pindah ke mafia. Dari mafia ini diagunkan ke Bank Mandiri. Ini dapat pinjaman 25 miliar. Terus Jadi dia kabur, apa? si mafia kabur. Beberapa sudah ketangkep Polda Jateng. Hmm. Jadi ini kasus nyata ini. Ini kasus nyata. Jadi jangan sampai Tapi masyarakat nasibnya sekarang gimana, Pak? Tanah dia itu ini masih kembali. masih menunggu proses di pengadilan. Kalau melihat ini ya persoalannya. Belum inkrah ya? Belum, belum. Kalau melihat persoalannya itu dari sisi kasusnya. Karena karena apa barang bukti itu berasal dari kejahatan, tentu secara hukum pidana itu akan kembali ke tadi yang korban yang 10 orang tadi. Tapi ketika ini sudah masuk di bank, bank mau memberikan kredit, itu kan ada kalau dalam bahasanya itu kan dicek dulu apakah objek itu ada persoalan atau tidak. Nah, dari BPN mengeluarkan surat keterangan bahwa itu tidak ada persoalan. Tapi ternyata
setelah polisi berproses, kemudian berproses di pengadilan, kemudian ada pidananya, kemudian diputus. Secara pidana, barang bukti itu akan kembali ke korban. Tapi bagaimana secara administrasi, khususnya yang berkaitan dengan apa ini apa pembeli beri tiket baik, itu kan bank kan sudah dapat surat keterangan dari Pengadilan. BPN bahwa objek itu tidak ada masalah, Hmm. walaupun sebenarnya secara pidana ada masalah. Ya, ini bagaimana? Tapi kalau menurut pandangan saya, tentu ini harus dikembalikan pada korban. Nah, bagaimana Bank Mandiri dengan mafia? Apakah ada keterlibatan oknum Bank Mandiri kerjasama dengan mafia? Kalau di Semarang itu kelihatannya ada kerjasama, walaupun itu oknum Bank Mandirinya terima fee-nya itu tidak begitu gede, tapi itu kan sudah masuk tindak pidana korupsi kalau itu. Itu terkuak di pengadilan nggak, Pak? Si Oknum Bank Mandiri ini? Ya tentu ini berproses korupsinya. Hmm. Kalau yang dilakukan oleh mafia dengan masyarakat kan tidak pidana. Pemalsuan surat atau pemalsuan dokumen 263 lah. Tapi yang Bank Mandiri sama mafia ini kan tindak pidana korupsi. Hmm. Makanya ini harus didorong kalau menurut saya dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pengganti. Ini Pak Presiden kita dorong. Hmm. Kemudian juga kalau kita berbicara persoalan apa? Persoalan pertanahan ini juga harus kita dorong bagaimana agar segera lahir undang-undang tentang masyarakat adat. Hmm. Kalau ini untuk menjawab persoalan-persoalan yang di luar Jawa yang berkaitan dengan HGU dengan eh, masyarakat-masyarakat adat dengan tanah-tanah wilayah. Nah, kemudian juga mari kita dorong bersama agar pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ini dikonstruksikan kembali. Hmm. Kalau selama ini warkah atau dokumen alas hak yang mendasari munculnya sertifikat tanah, warkah itu kan dokumen yang dikecualikan. Jadi tidak boleh dilihat oleh sembarangan orang kecuali pemilik sertifikat itu. Nah ini bagaimana dengan satu kenyataan hukum sekarang bahwa banyak dokumen-dokumen yang mendasari munculnya sertifikat itu dipalsukan. Hmm. Nah, sepanjang pasal 17 Undang-Undang 14 2008 tidak dikonstruksikan kembali, persoalan keruwetan pertahanan nggak akan selesai. Jadi kalau itu sudah dikonstruksikan kembali bahwa warga itu merupakan dokumen publik, monggo diadu data pihak-pihak yang punya masalah ini antara yang mengaku sebagai pemilik, kemudian ini juga yang sebagai pemilik dilakukan adu data, kemudian negara yang dalam hal ini BPN untuk secara fair menunjukkan dokumen-dokumen yang menjadi dasar itu, termasuk riwayat daripada objek tanah itu. Kan nanti nampak. Satu misal seperti yang tadi saya umpamakan tanah milik Mbak, tapi muncul sertifikat saya karena kejahatan. Ketika nanti ditelusur historis dari tanah itu kan muncul lah. Kita nambah dulu dari orang tua panjenengan. Kemudian muncul sertifikat, tapi dengan tadi perkara semu atau perkara palsu. Kemudian muncul putusan ingkrah, saya jadikan dasar untuk pendaftaran tanah saya. Nah, itu kan kalau ditelusur historisnya kan nanti nampak. Nah, ini tugas negara bagaimana untuk membangun satu kepastian itu. Jadi eh, oleh karena itu mari kita dorong bersama agar negara ini kuat, negara ini berwibawa.
Jadi kalau banyak persoalan-persoalan apapun ketika negara itu sudah memberikan satu putusan, yaitu final. Karena negara ini representasi dari rakyat, ini menurut pandangan saya. Nanti masalah tanah ulayat tadi, saya minta waktu khusus buat Bapak kayak karena itu yang banyak kali terjadi di masyarakat. Mungkin buat pemikiran Bapak, Bapak bisa bagi untuk masyarakat. Monggo. Di Untuk yang mafia tanah ini, kita bahas mafia tanah ini. Terima kasih waktu Bapak, banyak sekali yang saya dapat. Terima kasih, Bu Medi.